Saudara sebangsa setanah air, ada berita yang menghebohkan dan unik yang datang dari PN Jakarta Pusat yang menyuarakan penundaan pemilu. Singkat cerita begini, Partai Prima yang didirikan pada tanggal 1 Juni 2021 oleh Agus Jatbo, seorang aktivis 98, beberapa tahun kemudian menjelang pemilu mendaftarkan ke KPU. Di dalam tahapan-tahapan KPU, Partai Prima ini beserta partai-partai yang lain termasuk Partai Umat itu tidak lolos verifikasi KPU. Yang pada akhirnya KPU memberikan waktu selama 24 jam untuk Partai Prima, Partai Umat, dan beberapa partai lain yang tidak lolos verifikasi KPU untuk menyelesaikan administrasi dan menyelesaikan verifikasinya di beberapa daerah dalam waktu 24 jam. Partai Umat bisa melakukan administrasi dan menyelesaikan hal-hal yang belum komplit terkait verifikasi KPU. Kemudian Partai Prima tidak bisa menyelesaikan verifikasi tersebut, sehingga mengakibatkan Partai Prima ini tidak lolos ke KPU dan tidak menjadi peserta pemilu di 2024. Kasihan ya saudara sebangsa setanah air. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Partai Prima ini adalah menggugat KPU ke Bawaslu. Tapi hasilnya zong. Yang ditemukan adalah jalan buntu dan tidak ada titik temu. Kemudian Partai Prima menggugat kembali KPU ke PT UN. Hasilnya sama, tidak ada titik temu dan menemui jalan buntu. Tidak menyerah sampai situ, Partai Prima menggugat kembali KPU ke PN Jakarta Pusat. Anehnya di sini saudara sebangsa setanah air, seharusnya perkara yang dibawa oleh Partai Prima ini seharusnya tidak bisa masuk dan tidak bisa diperkarakan di PN Jakarta Pusat, tetapi bisa diperkarakan. Kemudian pada akhirnya PN Jakarta Pusat memutuskan untuk menekan KPU tergugat untuk menunda pemilu. Ini yang sedang disoroti adalah PN Jakarta Pusat. Seharusnya PN Jakarta Pusat itu tidak memperkarakan barang haram, tapi dia memperkarakan barang haram, kemudian keputusannya pun menghasilkan keputusan yang haram. Nah, kemudian anehnya lagi di sini sudah sebangsa tanah air. Sudah tahu PN Jakarta Pusat melakukan hal yang haram, tetapi KPU melakukan banding. Secara perspektif hukum, bahwasanya ketika PN Jakarta Pusat melakukan kekeliruan, memperkarakan dan memutuskan barang haram, itu bisa diabaikan atau bisa dibatalkan di persidangan. Tetapi KPU melakukan suatu hal yaitu adalah banding. Ini adalah sama saja bahwa KPU menganggap apa yang disuarakan oleh PN Jakarta Pusat itu adalah suatu perkara yang ada dan nyata. Nah, ini kan yang mengakibatkan proses-proses pemilu yang ada terhenti sejenak, sehingga KPU terfokus pada suara PN Jakarta Pusat. Seharusnya KPU itu kuat secara hukum karena dia bisa mengabaikan hal itu. Kemudian suara PN Jakarta Pusat menuai kontroversi, menuai tanggapan-tanggapan dari berbagai pihak. Partai-partai yang tadinya sudah melakukan pemanasan mesin politiknya juga kecewa terhadap apa yang disuarakan oleh PN Jakarta Pusat ini. Dan juga dari kalangan pemerintah, Mahfud MD, yang mana juga mengecewakan adanya suara dari PN Jakarta Pusat menekan KPU untuk menunda pemilu. Nah, ini kan suatu hal yang aneh menurut saya. Anehnya itu tadi titiknya. Kenapa kok bisa PN Jakarta Pusat memperkarakan dan memutuskan perkara itu
Padahal perkara itu adalah perkara yang tidak boleh diperkarakan di PN Jakarta Pusat. Artinya PN Jakarta Pusat menabrak konstitusi dan menabrak undang-undang. Itu salah kaprah dan sudah salah di situ. Ini harus dicek hakimnya, harus dicek terkait penegak hukum yang ada di PN Jakarta Pusat. Kalau menurut suara daripada Partai Prima, katanya bahwa Partai Prima tidak menuntut terkait penundaan pemilu, tetapi dia adalah mempersoalkan terkait hak asasi manusia, hak asasi sebagai partai politik yang ingin ikut kontestasi pemilu di 2024. Itu sih menurut suara Partai Prima. Tapi kita tidak tahu di dalam persidangan apakah Partai Prima menuntut penundaan pemilu atau hanya hak asasi yang dituntut. Ya, ini yang kita tidak tahu ya. Kata Partai Prima bahwa apa yang diputuskan PN Jakarta Pusat itu keliru dan menurutnya bukan itu yang diputuskan. Itu menurut Partai Prima. Lantas bagaimana? Wallahu a'lam ya. Ada yang bilang bahwa ini adalah suatu skenario penundaan pemilu. Tapi kok saya melihatnya kayaknya tidak deh. Soalnya proses pemilu sudah berjalan. Proses pemilu pada koalisi, pada partai, pemanasan partai dan lain sebagainya. Belum lagi tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, jadwal-jadwal yang sudah dilakukan oleh KPU untuk menyongsong 2024 itu sudah dilakukan. Artinya tidak ada kecurigaan, tidak ada indikasi bahwa pemilu akan ditunda. Ini semuanya wallahu a'lam. Ini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.